Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Yusmini dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendra Data. Di sini saya akan mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pertama, mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang cara pembelajaran mata kuliah ini, meliputi kajian ini yaitu tentang ekonomi pembangunan, konsep dasar dari ilmu ekonomi pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, di sini mahasiswa dapat mempelajari ekonomi pembangunan. Yang pertama, mahasiswa harus mampu mempelajari konsep dasar atau ruang lingkup yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga harus mempelajari tentang sifat-sifat umum negara sedang berkembang. Selanjutnya tentang teori-teori pembangunan. Selanjutnya tentang unsur-unsur ekonomi pembangunan, permasalahan, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Di samping itu juga ada tentang kemiskinan, tentang sektor pembangunan, perdagangan, industri, dan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini cara penilaian saya terhadap mahasiswa yaitu yang pertama ada tugas dan UTS dan UAS. Selanjutnya setelah saya memberikan tugas, saya akan memberikan penilaian absensi juga. Selain itu, mata kuliah ekonomi pembangunan ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 100 menit. Perkuliahan ekonomi pembangunan dilaksanakan secara daring atau luring, di mana mahasiswa dapat memahami, mendengarkan, setelah itu akan saya berikan diskusi atau tanya jawab. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat disimak di kuliah perdana saya tentang ekonomi pembangunan, yaitu konsep dasar ruang lingkup ekonomi pembangunan. Selamat menyimak. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Di sini saudara semua mahasiswa semester 3 ya. Baik, hari ini saya akan isi perkuliahan saudara dengan ekonomi pembangunan. Ya, sebelumnya saudara sudah tahu nomor saya ya, sudah saya share di grup. Saudara bisa lihat di sana. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dari dosen ekonomi ya, yang akan mengajar saudara ekonomi pembangunan. Di sini nama saya Nimade Yusmini SEMSI ya. Jadi untuk dijelaskan lagi bisa nanti di grup atau classroom sudah saya buatkan ya, bisa dicek kembali ya. Baik, kita langsung saja ya. Penjelasan untuk perkuliahan. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk penilaian di sini ya. Di sini penilaiannya, saudara akan saya berikan tugas, kuis, nanti juga akan ada UTS dan UAS. Jadi nanti itu ada penilaiannya masing-masing ya. Absensi juga. Sebelumnya saya ingin absen terlebih dahulu ya. Saudara bisa cek di kampusnya. Saya share dapatnya. Sebentar. Sudah ya, silakan absen ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, semuanya sudah pada semangat nih ya, semangatnya, sudah pada makan semuanya. Baik, di sini ekonomi pembangunan, yaitu kita langsung saja ya bahas tentang pengertian ekonomi pembangunan. Tapi syarat dari ekonomi pembangunan ini, saudara harus menempuh mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tentunya sudah menempuh ya pengantar ekonomi makro ya, di semester 1 biasanya pengantar. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam ilmu ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan itu ada konsep ilmunya dulu, baru ke pembangunan ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi itu, penjelasannya dulu ya, saudara pahami. Ekonomi pembangunan, ilmu yang mempelajari atau menganalisis menganalisis untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Seperti itu ya. Setelah itu dari bagaimana kita mencari cara atau solusi untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Dan ini dia bisa saudara baca. Terus dari cabang ilmu ekonomi ini, tadi yang kedua pembangunan ekonomi. Jadi ada konsep ekonomi pembangunan, jadi pembangunan ekonomi. Kita pelajari dulu konsep ilmu ekonominya. Selanjutnya langsung kita bahas tentang pembangunan ekonominya itu apa. Jadi ilmu yang mempelajari konsep pembangunan, sekarang pembangunan ekonominya itu bagaimana suatu usaha atau cara untuk menyelesaikan yang tadi permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang tersebut, yaitu dengan cara sendiri langsung. Ya, dengan adanya ekonomi pembangunan, maka tingkat infrastruktur akan lebih meningkat. Terus pelayanan perusahaan juga akan bisa bertambah dengan adanya pembangunan ekonomi. Selanjutnya pelayanan kesehatan, pendidikan juga akan bisa meningkat. Ya, dari ilmu ekonomi, terus adanya pembangunan ekonomi itu jadilah satu. Jadi setelah kita gabungkan, jadi implikasinya itu kesempatan kerja, terus peningkatan pendapatan juga akan meningkat. Nah, setelah kesempatan kerja itu meningkat, otomatis maka kesejahteraan masyarakat juga akan bisa bertambah lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, jadi ekonomi pembangunan itu konsep dasarnya dulu. Ya, jadi dari konsep itu bisa disimak ya, bisa dipahami ya. Kita dasarnya dulu kan dari konsep ekonomi pembangunan, lanjut ke pembangunan ekonomi seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah, jadi ruang lingkup. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi kita pelajari, terus karena dia tuh peran dari ilmu ekonomi mempelajari tujuannya adalah pembangunan ekonomi. Dari ilmu ekonomi ini tujuannya adalah pembangunan ekonomi. Kita jadikan satu, karena di Indonesia yang Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar, sumber daya manusia potensinya luar biasa sangat besar. Itu ruang lingkup jadinya dari ilmu ekonomi, konsep dasar dari ekonomi pembangunan seperti itu. Selanjutnya dari tujuan pembangunan ekonomi ya, ada yang bisa kelihatan ya kayaknya? Saya ada yang mau bantu bisa baca dulu dari 1 sampai 6 bisa silakan? Bisa? Ya, silakan. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang kedua memeratakan pendapatan nasional, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang keempat meningkatkan produktivitas negara, yang kelima menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, yang keenam menjaga kestabilan nasional. Ya, saudara, saudara, karena ini pertemuan pertama, saya juga sering kenal saudara Nadia. Ya, terima kasih untuk sudah bantu membaca ya. Ya, yang pertama meningkatkan SDM. Saya kasih meningkatkan SDM itu meningkatkan sumber daya manusia. Gimana cara meningkatkan SDM itu? Yaitu dengan latihan tenaga kerja yang lebih mengenal teknologi atau komputer dengan meningkatkan SDM yang pelatihan pengolahan tenaga kerja. Terus yang kedua, memeratakan pendapatan nasional. Memeratakan pendapatan nasional. Nah, bagaimana caranya agar pendapatan nasional itu merata? Nah, dengan cara lebih banyak produksi luar negeri yang tinggi. Bagaimana caranya produksi luar negeri yang tinggi? Itu dengan tinggi rendahnya produksi dalam negeri ditentukan oleh investasi yang ada. Semakin banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara, maka meningkatlah produktivitas negara. Ya. Terus meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, bagaimana caranya kesejahteraan penduduk? Yaitu dengan mengurangi kemiskinan dunia. Jadi berkaitan ini ya, tujuan pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan cara mengurangi kemiskinan dan pengelolaan SDM-nya juga selalu ditingkatkan seperti itu ya. Selanjutnya meningkatkan produktivitas negara, berkaitan dengan meratakan pendapatan nasional. Jadi ya, produktivitas itu seperti tadi, semakin tinggi investasi maka masyarakat juga meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya, itu intinya ya. Nanti saudara bisa baca, nanti saya share di Google Classroom, bisa cek. Nah, yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jadi menjaga keseimbangan neraca, jadi keseimbangan antara neraca pembayaran antara negara satu dengan negara lain, itu maksudnya. Jadi harus seimbang. Karena tanpa keseimbangan ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Neraca pembayaran itu harus seimbang, sangat mempengaruhi dia keadaan ekonominya. Selanjutnya
menjaga kestabilan nasional. Nah, bagaimana cara menjaga kestabilan nasional agar stabil ya? Tentunya dalam perekonomian itu yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesehatan kerja, dan kestabilan harga dalam suatu negara juga harus stabil seperti itu ya. Bisa saya lanjutkan dulu untuk tujuan pembangunan ekonomi dari konsep ruang lingkup masuk ke tujuan ekonomi, bisa ya? Baik, saya lanjut. Manfaat pembangunan ekonomi ya, masih di kesejahteraan penduduk yang tadi ya, dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan tentunya dengan menambah lapangan pekerjaan di kesejahteraan penduduk. Selanjutnya yang kedua, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya. Nah, paham nggak ini maksudnya? Kemampuan manusia, manfaat pembangunan ekonomi, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya. Nah, maksudnya di sini adalah suatu contoh, misalnya dalam kegiatan ekonomi pembangunan, misalnya ada suatu bencana, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor. Jadi apabila manusia ikut berbuat tidak baik dalam suatu kegiatan tersebut, jadi manusia itu harus bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya. Jadi manusia lebih bisa menguasai alam sekitarnya. Dia harus bertanggung jawab apabila terjadi bencana yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Maksud dari yang kedua. Ya, bisa dipahami ya. Baik, saya lanjut ke tingkat pendidikan yang meningkat. Nah, tingkat pendidikan meningkat mungkin saudara semua sudah paham dari manfaat pembangunan ekonomi. Semakin pembangunan ekonomi itu maju berkembang, tingkat pendidikan juga akan meningkat karena banyaknya fasilitas yang ada. Seperti itu ya, fasilitas jadi banyak fasilitas pendidikan seperti itu. Yang keempat, tingkat kesehatan meningkat. Nah, dengan pembangunan ekonomi juga semakin maju, kesehatan juga akan meningkat karena banyak layanan kesehatan seperti rumah sakit banyak didirikan. Itu intinya ya. Baik, bisa dilanjutkan dari manfaat pembangunan ekonomi? Bisa dipahami ya. Selanjutnya tentang jadi konsekuensinya juga ada ya pembangunan ekonomi itu ya. Konsekuensinya itu yang pertama dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Yang kedua pengorbanan dan biaya. Nah, yang pertama itu merusak kelestarian alam dan lingkungan. Ada nggak yang bisa menyebutkan contohnya? Salah satunya bisa? Oh, mungkin yang saudara mungkin bisa? Kelestarian alam, merusak kelestarian alam lingkungan. Salah satu contohnya saudara? Mungkin lapangan kan bisa lihat. Ya, betul sekali ya. Nah, saudara siapa? Saudara yang mengingat nama ya? Eka. Ya, saudara Eka ya, ada benar. Pembangunan ya, dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Itu salah satu penebangan hutan. Jadi misalnya investor ini membangun sesuatu atau membangun pembangunan di hutan, hutan juga industri limbah juga ya, pembuangan limbah itu juga dapat merusak alam dan lingkungan. Ya. Selanjutnya pengorbanan dan biaya. Pengorbanan biaya itu artinya jadi apabila ingin melakukan pembangunan ekonomi, jadi otomatis perlu dana yang banyak, pengorbanan biaya lah, dana yang banyak seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin intinya saja. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, baik, saya lanjut. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Di sini ada dua faktor ya, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi di sini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian atau kewirausahaan, skill, keahlian. Itu ya sumber daya alam yang pertama, manusia, terus sumber daya modal, keahlian. Itu faktor ekonominya. Saya lihat, ini maksudnya. Nah, selanjutnya faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi di sini itu yang pertama kondisi sosial kultur, yang kebudayaan, terus yang kedua keadaan atau kelembagaan, yang kedua. Terus yang ketiga keadaan politik. Ya, kelembagaan itu misalnya keorganisasian. Dalam pembangunan harus ada keorganisasian dulu. Terus keadaan politik itu pembagian kekuasaan lah, siapa yang di atasnya manajer seperti itu ya, kalau itu maksudnya.
Kalau misalnya sendiri ini lebih jelas lagi kelembagaan dan sosial organisasi. Ya, sampai di sini dulu dari konsep di ruang lingkup, tujuan, manfaat, ekonomi pembangunan, dan faktor yang mempengaruhi penurunan pembangunan ekonomi. Bisa dipahami ya, dari faktor ekonomi dan faktor ekonomi. Selanjutnya kita bahas tentang yang terakhir ini fungsi ekonomi pembangunan. Yang pertama, fungsi dari ekonomi pembangunan itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan produksi barang dan jasa, ya, dalam suatu negara. Maksudnya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jadi otomatis ya dari fungsi ekonomi pembangunan, setelah ada ekonomi pembangunan akan menyebabkan pengangguran itu semakin turun karena tambahnya lapangan pekerjaan, kemiskinan. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dari ekonomi pembangunan dengan adanya ekonomi pembangunan yang maju, otomatis SDM skill pun bertambah, adanya perusahaan banyak didirikan seperti itu, meningkatlah kualitas sumber daya manusia. Seperti itu ya. Mungkin saudara di sini sudah paham semua. Terbentuknya faktor modal juga ya. Modal itu merupakan awal dari kita untuk misalnya membuat pembangunan ekonomi apa itu salah satunya. Ya. Terakhir adalah mendatangkan bantuan dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, bagaimana cara mendatangkan bantuan tersebut? Yaitu dengan perekonomian kita itu harus balik ya, biar datangnya bantuan dari luar negeri. Ini negaranya ini bagus, karena caranya kita memberikan dana bantuan seperti jumlahnya ya. Bantuan itu artinya negara lain itu ya untuk perekonomiannya semakin berkembang, jadi perekonomian itu harus berkembang dengan baik dan lancar biar kita mendapatkan bantuan dari dalam dan luar negeri seperti itu. Ya, baik, cukup sampai situ dulu untuk penjelasannya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya sesi tanya jawab, saya pastikan dulu saudara ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi. Nggak ada yang paham ya. Sekarang sesi tanya jawab, baru kita akan diskusi. Ini termasuk evaluasi yang akan saya masukkan ke nilai yang masuk nilai tugas kuis ya. Sesi tanya jawab. Baik, yang pertama siapa yang ingin bertanya silakan berdiri dan sebutkan nama. Ya, saudara tadi ya, Erni ya. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Dina Sirawa, ekonomi 001. Pertanyaan saya, pembangunan ekonomi seperti apa yang paling optimal untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan untuk saudara Erni. Ada yang bisa menjawab mungkin? Silakan. Ada yang bisa bantu jawab sebelum saya menyimpulkan? Ya, saudara silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nabila Sukmawati dengan NIM 062. Ya, Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Edwin. Contoh pembangunan ekonomi di Indonesia yang harus dikembangkan sekarang adalah pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, perbaikan layanan kesehatan, serta pembangunan jalan tol serta modal transportasi dan aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ya, bagus sekali. Ya, ada mungkin yang ingin menambahkan lagi pembangunan ekonomi yang optimal? Silakan. Ada? Bisa? Silakan. Ada? Bagaimana saudara ini? Bisa ya? Ya. Baik, saya simpulkan ya. Pembangunan ekonomi yang paling optimal ya untuk negara Indonesia saat ini adalah pembangunan perekonomian yang sangat atau yang harus memfokuskan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kita perlu adanya kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi pihak produsen dan konsumen. Tentunya tidak memberikan dampak buruk, tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Nadila, yaitu salah satu kegiatan-kegiatan tersebut yaitu memeratakan akses pendidikan ya, tentunya tingkat pendidikan utama itu ya, karena dengan pendidikan tinggi kita juga akan lebih mudah mencari pekerjaan. Terus yang kedua, layanan kesehatan ya, layanan kesehatan juga, terus pembangunan jalan tol tadi ya, pembangunan jalan tol,
itu merupakan pembangunan ekonomi juga, dan juga ya aspek lain yang sangat mempengaruhi lingkungan atau secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada mungkin lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Mungkin sudah cukup ya dari perkuliahan hari ini. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi teori-teori ekonomi pembangunan. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudara yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan sangat baik dan tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa. Baik, absen lagi sebentar akan saya cek. Jadi untuk tugas nanti mungkin tugas hari ini pertemuan pertama mungkin saya nggak berikan tugas ya, karena permulaan soalnya awal pengenalan dulu juga sudah tadi. Jadi mungkin minggu depan baru akan saya berikan tugas ya. Baik, jadi sekian dari mata kuliah yang saya paparkan hari ini. Saya akhiri perkuliahan ini dengan Paramasanti.